Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatabin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul azim. Kalau nabiyuna fil hadis wa rajabul ladzi yakunu baina jumada aula wa saniyati wa sya'bana. Amma ba. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada kehadiran Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, walaupun hambanya tak pernah beriman. Dan yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita dan yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa landasan. Dan selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada revolusi alam yang bertitel Habibullah, yang berpangkat kekasih Allah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah banyak membawa perubahan di dunia, terutamanya bagi kaum Hawa yang dulunya wanita dikubur hidup-hidup karena sangat dihinakan, dan diangkat derajat wanita dengan sabdanya An-Nisa'u Imanu Bilad, yang artinya wanita adalah tiang negara. Dan dengan berkat jasa beliau pula kita dapat merasakan nikmat Islam yang kita rasakan saat ini. Dan dengan berkat jasa beliau pula kita dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang haram dengan yang halal, antara jalan menuju syurga dan jalan menuju neraka. Dan kepada sahabat beliau yang telah rela menjadi payung di kala hujan, menjadi tombak di kala perang, demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan takziah wal ikraman kami kepada Al-Mukarram Abi Ma'a keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan penghormatan kami kepada guru-guru yang masih bernaung di Al-Huda, baik guru luar maupun guru dalam, dan kepada moderator, wabil khusus kepada dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan yang kami sayangi dan kami cintai santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Al-Huda ini. Tujuan saya berdiri di sini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk membawa sebuah syarahan yang bertema mati tak menunggu tobatmu. Ikhwani muslimina syuhada, di setiap hari dan setiap malam kita terlena dalam keasyikan dunia. Kita lupa dengan persoalan kita. Terkadang kita lupa bahawa hidup kita ada yang mengincar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul azim.
yang artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dear Muslim brother and sister, oleh karena itu berusahalah kalian supaya selalu dalam kebaikan dan berusahalah untuk menguatkan iman supaya mati dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan menjadi orang kaya, menjadi pejabat tinggi setinggi-tinggi apapun yang jabatan yang dipikasa itu takkan abadi. Mungkin saja hari ini kita memilikinya, besok belum tentu kita masih memiliki itu. Tapi soal kematian itu pasti akan tiba. My beloved brother and sister, terlebih-lebih lagi di bulan ini, yakni bulan Haram, perlu kita ketahui bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan termasuk juga bulan Muharram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa Rajabul ladzi yakunu baina Jumada Aula wa Saniyati wa Sya'bana." Yang artinya 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 3 bulan berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijrah dan Muharram, dan Rajab yang terpisah di antara bulan Jumadil dan Sya'ban. My happy brother and sister, Allah jadikan bulan tersebut bulan yang mulia dan Allah anugerahkan kemuliaannya. Seperti pahala yang kita perbuat pada bulan tersebut lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain, dan juga sebaliknya, dosa yang kita perbuat pada bulan tersebut lebih berlipat ganda daripada bulan-bulan yang lain. Maka mulai detik ini kita ubah sikap-sikap kita, ubah gaya hidup menjadi lebih baik dan hidup dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya memperoleh nikmatnya dan Allah berikan meninggal dalam keadaan yang mulia. Maka taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya meninggal dalam keadaan yang baik. Selagi masih ada waktu, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering-seringlah beribadah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah kita perbuat. Dan ingatlah satu hal, waktu tak menunggu kamu, tapi kamu yang menunggu waktu. Waktu ibarat redup, jangan kamu sia-siakan. Mungkin saja, di mana saja, kapan saja kamu akan merasakan mati. Sebagaimana firman Rasulullah SAW, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Orang siapa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka bagi kita orang Dayak pasti harus selalu kita lakukan salat. Jangan sampai lupa melakukan salat, karena salat sangat penting bagi kita semua. Amalan yang pertama dihisab saat akhirat yaitu salat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato tadi yaitu bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saat kita meninggal nanti kita dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan sampai kita meninggal dalam keadaan zina. Sesungguhnya agama Islam sangat menentang perbuatan zina. Tidak ada yang katanya free love and free sex, not free love and free sex. Tidak boleh cinta-cintaan asal saling suka, dan tidak boleh jalan-jalan asal saling sayang. Unzur man qala wala tanzur man qala. Taubatlah kalian kepada Allah, karena pertobatan itu tidak tentu, karena meninggal itu tidak tentu datangnya kapan.
Unzur man kala wala tanzur man kala. Cukup sekian pidato saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil adalah peserta yang memegang nomor undian 21 atas nama Tunku Nur Rahmatillah, utusan dari lokal Abi.